Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramad ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat perbincangan, yaitu tentang Surya Paloh yang yakin Anies Baswedan akan jadi presiden 2024. Ini bukti-buktinya. Nah, apakah ini benar-benar menjadi kenyataan? Kita belum tahu karena masih proses, dan saat ini Anies sedang bersafari, sibuk bersafari di daerah-daerah ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh pojok1.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Paloh yakin Anies Baswedan akan jadi presiden 2024. Ini bukti-buktinya. Pojok1.id Lampung, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta semua kader satu suara memenangkan Anies Baswedan sebagai di Pilpres 2024. Surya Paloh yakin Anies Baswedan akan menang dan jadi presiden 2024 melihat atmosfer dan suasana saat ini, salah satunya di Sumsel. Paloh juga mengaku bangga dengan dukungan seluruh pengurus, kader, dan relawan Anies di Sumatera Selatan yang begitu besar untuk memenangkan Nasdem pada Pileg dan Pilpres nanti. Atmosfer dan suasana di Sumsel ini juga saya rasakan hampir di seluruh Indonesia. Itu memberikan isyarat yang jelas bahwa perjuangan kita selama 11 tahun ini tidak sia-sia untuk membawa episode baru di kancah perpolitikan negeri ini, kata Surya Paloh di Palembang Minggu 20 November. Menurutnya, sikap Partai Nasdem yang mengusung politik tanpa mahar dari pemilu ke pemilu diikuti dengan semangat baru dan pendidikan politik untuk membangun sistem politik di Indonesia. Jadi Nasdem ini tidak hanya melihat satu minggu, satu bulan, atau satu tahun ke depannya, satu tahun ke depan jelasnya. Tetapi Nasdem melihat ini untuk 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, dan 100 tahun ke depan. Jadi ke depannya kita harus menjadi pemenang, ujarnya. Surya Paloh kemudian mengungkap alasan memilih Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Menurut dia, Anies merupakan sosok terbaik sebagai calon pemimpin Indonesia mendatang. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies. Kami mempunyai keyakinan Anies akan memimpin bangsa Indonesia ini dengan sangat baik, terangnya. Sementara itu, mantan anggota DPR RI yang juga fungsionaris DPP Nasdem, Reni Astuti, mengatakan pidato politik dan kunjungan Surya Paloh ke Palembang menjadi motivasi bagi seluruh kader Nasdem untuk meraih kemenangan pada Pileg dan Pilpres tahun 2024 mendatang. Menurutnya, Surya Paloh juga menyampaikan bahwa Nasdem menjadi partai yang harus tampil beda, termasuk keputusan politik Partai Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang Surya Paloh mempunyai keinginan yang sangat kuat ya, setelah mendeklarasikan Anies sebagai sebagai calon presiden, mempunyai keinginan kuat bahwa Anies itu mempunyai peluang yang besar untuk menang, termasuk yang akan memimpin bangsa ini. Jadi permasalahan saat ini memang pertama ya, kepastian dulu ya, kepastian tentang Anies Baswedan itu bisa maju apa enggak ya, mengingat deklarasi belum ya, deklarasi antara Nasdem kemudian juga PKS dan ya, deklarasi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat itu saat ini belum ya, karena terganjal kita ketahui adalah presidential threshold yang minimal 20% kursi di DPR atau sekitar 115 kursi berhak mencalonkan satu Pilpres, dan saat ini belum antara ketiga partai itu ya, meskipun kita ketahui ya juru bicara dari Demokrat sudah menegaskan ya, mereka solid ya. Kemudian juga PKS kita ketahui juga ada keyakinan mendeklarasikan, tetapi deklarasinya itu memang ditunda ya dengan berbagai alasan ya. Kalau kita kemarin membuka pemberitaan itu, alasan sifat teknis yang seharusnya itu bisa dialihkan ya, karena mendahulukan sesuatu yang lebih urgent lagi, yaitu deklarasi. Salah satunya misalnya PKS karena menunggu majelis syuro ya, rapat majelis syuro. Kemudian dari Demokrat sendiri asalnya juga teknis sekali yang seharusnya bisa ditunda ataupun bisa dimajukan, yaitu menunggu kedatangan lawatan AHY dari Jerman. Nah, kalau kita melihat memang detail tentang pengunduran deklarasi itu berbagai macam alasan ya, diantaranya adalah
perlu membicarakan hal-hal yang lebih spesifik yang juga disampaikan oleh juru bicara masing-masing ya. Misalnya pembicaraan tentang ketika kita deklarasi itu ya, itu akan selesai, tetapi seterusnya bagaimana gitu ya. Kan kita juga melihat konstelasi politik ini yang perubahannya sangat cepat itu, kita juga menghitung untung rugi ya. Nah, memang banyak ya, termasuk juga bagaimana nanti pembagian kue setelah nantinya menang. Dan juga jangan salah ya, pembicaraan tentang cawapres itu yang sempat heboh ya, karena setiap partai koalisi itu saat ini masih dalam tanda kutip kekeh untuk memajukan calonnya, meskipun calonnya itu tidak populer atau tidak mempunyai capacity to win ya. Misalnya AHR itu calonkan oleh PKS. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah AHR itu akan bisa memenangi Pilpres atau digandengkan dengan Anies ya. Kemudian juga Demokrat dengan AHY-nya yang sama ya, ingin memajukan calonnya. Tapi kalau kita melihat ya, posisi cawapres kan sebenarnya tidak begitu dominan dalam pemerintahan. Kita lihat saja ya, posisi cawapres pada era sekarang Presiden Jokowi hampir tidak mempunyai ya posisi yang memberikan keputusan strategis ya. Maka juga dua hal ya, jalan cawapres yang juga kemungkinan akan dibicarakan adalah komposisi kabinet yang nanti bisa dibagi-bagi setelah Pilpres itu dimenangkan oleh Anies. Dan memang masih ada ganjalan ya, meskipun Pilpres ini masih sekitar setahun 2 bulan lagi, yaitu pencoblosan Februari 2014. Tapi ada hal-hal yang juga disampaikan oleh Anies kepada relawannya agar tetap menjaga suhu politik itu dengan baik. Di antaranya adalah ketika di Medan, Anies mengatakan untuk tidak menyebarkan berita yang tidak benar atau berita bohong ya. Karena kalau sudah menyebarkan berita bohong ya, apalagi ini dalam posisinya sebagai oposan ya, dalam posisinya sedang tidak berkuasa, akan sangat cepat sekali untuk diproses melakukan tindakan kabar bohong ya. Jadi kabar bohong pada saat era sekarang ini sangat gampang sekali dijerat dengan pasal Undang-Undang pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana yang hukum penjaranya maksimal 10 tahun ya. Jadi dua pasal itu ya, pasal berita bohong dan juga ITE ya, yang mencemarkan ujaran kebencian yang bermotif sara ya. Dan selanjutnya kita tahu bahwasanya safari politik Anies ya bisa dibilang sukses ya. Itu bisa dilihat dari sambutan masyarakat dan juga simpatisan, termasuk juga bagaimana relawan itu mengkoordinir itu meriah di setiap daerah. Sudah di Medan, kemudian di Solo, Jogja, dan juga terakhir Ciamis, Tasik ya, kemungkinan ya kalau kita melihat rutenya dari sampai ke ujung timur ya, sampai ke Jawa Timur kemungkinan. Nah, ini kalau kita melihat sambutannya pertama luar biasa, yang kedua ternyata sambutan itu juga disambut ada respon positif dari ormas yang lain ya, yang juga ingin mendeklarasikan Anies ya, banyak ya, diantaranya yang kemarin sempat menjadi pembicaraan adalah FKM ya, kader simpatisan dari P3 yang memberikan support ataupun deklarasi Anies sebagai capres. Ini adalah isinya kader dan simpatisan P3 yang kita ketahui P3 sekarang dalam tanda kutip di sandra dalam koalisi KIP itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah untuk P3 sendiri misalnya, apakah nanti yang di pusat itu akan kembali mengikuti suara simpatisannya yang mayoritas mendukung Anies, atau tetap tersandra dengan memanfaatkan kue kekuasaan yang dengan bergabung dengan KIP. Nah, ini menjadi pertanyaan.
Di satu sisi kita ketahui ya dukungan Anies itu semakin bertambah ya. Tapi ingat, dengan banyaknya dukungan ya, itu berkelindan dengan banyaknya serangan yang sifatnya negatif campaign dan black campaign ya. Misalnya kemarin ada black campaign tentang keterkaitan Anies dengan khilafah, yang itu juga terjadi diklarifikasi, dan kemungkinan besar ya black campaign ataupun negatif campaign yang kedepannya itu akan semakin masif ya, dikaitkan dengan politik identitas dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi ya, apakah yang menjadi pertanyaan adalah, setelah Surya Paloh yakin bahwasanya Anies menang, apakah itu bisa terwujud ya? Mengingat satu hal ya, masalah dalam pemilu adalah masalah kecurangan. Kecurangan ini kalau kita melihat tidak bisa 100% dihilangkan. Nah, yang dikhawatirkan tentu saja ketika Presiden Jokowi ya, yang kita tidak harapkan memakai state aparatur atau state financial resource ya, karena incumbent kan bisa menggerakkan semuanya. Dia mempunyai sumber daya ya, kemudian juga kemampuan, dan yang paling penting adalah itikat ya. Nah, kalau tiga hal ini dijalankan ya, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan pemilu yang jujur dan adil ya. Karena mengingat pemilu sebelumnya memang banyak juga isu yang mengatakan, ada juga isu bahwasanya Prabowo juga yang seharusnya menang pada pemilu kemarin ya. Dan ini juga kita melihat adanya faktor misalnya dominan adanya menggunakan state aparatur atau state financial resource karena incumbent mempunyai sumber daya. Nah, kita khawatirkan itu akan dilanjutkan pada pilpres yang akan datang. Nah, ini kan juga halangan yang sifatnya akan menghalangi atau mengubur keinginan dari Surya Paloh yang sudah yakin Anies itu menjadi pemimpin ataupun pemenang pilpres nanti. Nah, satu hal lagi yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana saat ini ya lembaga-lembaga anti rasuah termasuk KPK itu yang kemarin juga sempat heboh ya, membuka kembali ataupun adanya keinginan untuk mentersangkakan Anies ya dalam kasus Formula E ya. Jadi Formula E ini benar-benar ngeri-ngeri sedap ya. Di satu sisi kita ketahui faktanya menguntungkan ya, dari segi pengadaan, dari segi pelaksanaan ya, dari segi keuntungan finansial itu nyata ya, tidak ada kerugian. Di satu sisi ya ada keinginan dari kekuasaan ya, tentu saja dalam tanda kutip, untuk mengadang Anies. Karena sobat sekalian, saat ini yang kalau kita melihat gairah dari masyarakat yang melihat Anies adalah semangat untuk perubahan ya, melihat saat ini kondisi sedang stagnan, kemudian juga tidak ada yang sifatnya baik-baik saja. Nah, itu yang dilihat oleh rakyat dengan gairah dan juga semangat dan sambutannya melihat adanya perubahan di tangan Anies. Nah, ini juga menjadi PR ya bagi relawan dan juga dari pihak Anies sendiri ya, masih ada halangan yang sifatnya lebih sistematis ya, yaitu dari pihak oligarki ya. Kita ketahui oligarki saat ini yang di belakang layar yang mempunyai kapital ya, dana yang besar sedang menghantui. Jadi pertanyaannya, apakah oligarki nanti yang tentu saja masih menjadi tanda tanya ya, tetap akan bisa dikuasai ataupun oligarki itu akan menguasai ya. Kita ketahui ketika oligarki itu sudah menguasai dan mendeploy money, nah itu yang kita khawatirkan ya, bisa oligarki itu berdiri dari satu kaki ya, hanya mengusung satu Anies ya, ataupun bisa berdiri ke tiga kaki ya, mengusung
misalnya nanti yang dicalonkan ada Ganjar juga akan mendeploy money ya, kemudian juga Anies akan mendeploy money. Jadi ini kita ini masih tersandra oleh satu hal yang sifatnya strategi juga, yaitu tentang oligarki yang kemungkinan proses pemilu nanti itu tidak bisa benar-benar jujur dan adil. Makanya kita itu juga berharap ya pada pemangku jabatan harus merubah ataupun ada perubahan tentang biaya pemilu yang mahal ya. Jadi pemilu kita itu mahal dari segi pilkada yang 2024 juga disatukan dengan pilpres, pun juga biaya pilpres yang juga sampai triliunan gitu ya. Jadi mau tidak mau siapapun yang menang terus saja akan tersandra. Tinggal bagaimana ya usulan-usulan yang pernah diusulkan untuk ya membuat biaya pemilu itu lebih murah, praktis, dan itu sebenarnya bisa dilakukan. Tinggal ya misalnya memakai ya kampanye itu yang lebih murah dan praktis lewat media ya. Kemudian kampanye di luar ruangan dikurangi karena itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah pemangku jabatan itu menginginkan hal tersebut atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka kembali kepada pertanyaan tentang keyakinan Surya Paloh akan yakin Anies itu menang ya, kita masih berdebat apakah semua hal tadi, halangan-halangan itu fisik itu bisa diatasi atau tidak, termasuk juga kecurangan pemilu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.